Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang analogi ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik. Sedikit cerita, teman-teman, kemarin ada salah satu dari kalian, ya, salah satu teman gitu ya, yang mencoba menganalogikan hubungan dengan seorang narsistik menggunakan AI. Dan hasil analogi tersebut, teman-teman, itu sesuatu yang bagus banget, sehingga saya mau bagikan itu di sini kepada kalian. Ya. Ada dua analogi yang kemarin dia lakukan, yaitu yang pertama adalah ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik, dan yang kedua itu adalah ketika kamu mencoba bermain dengan seorang narsistik, ataupun ketika kamu mencoba bertarung dengan seorang narsistik. Dua analogi tersebut, teman-teman, hasilnya menggambarkan bagaimana tidak mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu yang positif ketika kamu memutuskan untuk berinteraksi dengan seorang narsistik. Baik ketika kamu menjalin hubungan ataupun ketika kamu mencoba bertarung dengan dia. Saya akan coba jabarkan dua analogi tersebut supaya teman-teman tahu betapa tidak bergunanya atau betapa destruktifnya ketika kamu mencoba mempertahankan hubungan dengan seorang narsistik. Dan ketika kamu mencoba bertarung dengan seorang narsistik, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan. Kenapa? Nanti kalian akan tahu jawabannya. Oke ya, mari kita mulai. Yang pertama dulu deh, ya, yang paling sederhana dulu. Apa analogi ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik? Ketika kamu mencoba menjalin hubungan dengan seorang narsistik, entah itu pertemanan, entah itu hubungan kerja, ataupun hubungan percintaan. Oke, gini, teman-teman, secara naluriah, ya, secara default lah, secara dasar gitu ya, ketika kita menjalin sebuah hubungan, ya, kamu berpikir hubungan itu adalah soal memberi dan menerima, kan begitu, oke? Kita analogikan, teman-teman, ketika kamu menanam sebuah tanaman. Kamu menanam di sebuah tanah, dan kemudian kamu berpikir, ya, analoginya itu kan sama dengan kamu akan menyirami tanaman tersebut, kamu akan memberi pupuk kepada tanaman tersebut, kamu akan menyingkirkan hal-hal yang merugikan tanaman tersebut, sehingga tanaman itu kemudian bertumbuh. Dan kelak, tanaman tersebut akan memberi balik kepada kamu sebagai balas budi. Kita secara default atau secara dasar, secara insting, kita berpikir hubungan kita itu akan seperti itu. Terutama kalau kamu adalah seorang impet, kan begitu. Nah, gini teman-teman, yang kalian harus tahu ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik, ya, ini problemnya adalah bukan soal seberapa banyak kamu memberi, bukan seberapa keras kamu berusaha, tetapi problemnya adalah kamu itu akan menanam di sebuah lahan atau di sebuah tanah yang egois, gitu ya. Artinya apa? Ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik, itu seperti kamu menanam tanaman itu di sebuah tanah yang tandus atau kering, gitu. Jadi ketika kamu memberikan banyak hal, kamu menyiram, kamu memberi pupuk, gitu ya, dia tidak memberikan balik kepada kamu, gitu. Dia hanya berkonsentrasi menyerap, tetapi tidak memberikan balik kepada tanaman yang kamu tanam tersebut. Kasih sayang yang kamu berikan, cinta yang kamu berikan, perhatian, pengorbanan, itu seperti tanaman. Oke? Narsistiknya itu adalah lahan tempat kamu menanam. Itu adalah lahan yang tandus, gitu ya. Kita katakan adalah lahan yang egois. Dia tidak memberikan balik. Dia hanya menyerap, tapi tidak memberikan balik kepada kamu. Kamu nggak sadar itu, karena kamu berpikir kamu menanam di lahan yang subur. Gitu loh. Nah, itu yang menggambarkan kenapa hubungan dengan seorang narsistik itu nggak akan pernah berhasil. Itu hanya akan menghasilkan tanaman yang layu, yang tidak subur, yang pada akhirnya tidak akan memberikan apapun kepada kamu. Dan kamu pada akhirnya akan kelelahan terus mencoba menjaga hubungan tersebut, memberikan pengorbanan kepada tanah tersebut yang memang pada dasarnya tidak mau memberikan kembali kepada kamu. Itu analogi paling mudah untuk menggambarkan hubungan dengan seorang narsistik. Jadi ingat, permasalahannya bukan pada kamu, bukan seberapa besar kamu berkorban, tetapi masalahnya memang pada lahan yang kamu tanami tersebut itu tidak bisa memberikan kesuburan. Oke ya? Itu analogi pertama. Nah sekarang, analogi kedua, ketika kamu mencoba bermain dengan seorang narsistik atau bertarung dengan seorang narsistik.
Ini yang harus kalian ketahui, oke? Bermain dengan seorang narsistik itu sama dengan kamu bermain catur dengan seseorang yang sangat lihai. Artinya apa? Ketika kamu bertarung dengan seorang narsistik, kamu bukanlah seseorang yang terlatih untuk memanipulasi, sedangkan dia itu sangat terlatih dalam manipulasi. Bayangkan kamu bermain catur dengan seseorang yang sudah biasa bermain catur, sedangkan kamu sangat awam bermain catur. Ingat, dia sangat berpengalaman. Dia punya poker face, dia bisa memainkan raut wajahnya dia berdasarkan permainan tersebut. Dia bisa menjebak kamu, dia bisa berpura-pura panik, dia bisa berpura-pura tenang ketika dia menghadapi tekanan. Kenapa? Karena dia sudah biasa melakukan hal tersebut. Kamu tidak terbiasa melakukan hal itu. Itu sudah satu langkah di mana kamu tertinggal. Nah, berikutnya adalah kamu sudah terbiasa bermain secara fair play. Kamu bermain secara sportif. Kenapa? Karena itu bawaan dirinya kamu. Nah, kamu berhadapan dengan seseorang yang tidak berpikir untuk bermain secara sportif. Dia tidak bermain sportif untuk menang, tetapi dia berpikir, pokoknya aku harus menang. Dia tidak berpikir tentang kesportifan, jadi dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan permainan kamu. Ketika kamu punya norma, kamu punya etika, kamu punya aturan ketika kamu bermain ataupun bertarung, dia tidak memperdulikan hal tersebut. Tujuan utamanya dia adalah menang. Dia akan menggunakan segala macam cara, segala macam kecurangan selama itu bisa membuat dia menang. Papan catur itu adalah gambaran dari lingkungan tempat kalian berada bersama dengan seorang narsistik. Sedangkan bidak-bidak catur itu menggambarkan flying monkey-nya si narsistik yang akan dia pergunakan untuk mengalahkan kalian. Dan bahkan dia bisa menggunakan penonton sekalipun untuk mengirimkan informasi kepada dia untuk mengalahkan kalian. Oke? Ini sudah langkah kedua di mana kalian kemungkinan besar akan tertinggal. Nah, kalaupun teman-teman kalian bisa menyingkirkan hal itu, kalian bisa mengalahkan hal itu, gitu ya. Ada satu lagi yang membuat seorang narsistik itu kemungkinan besar akan menang. Kenapa? Ketika seorang narsistik merasa dia mengalami kekalahan, dia akan merubah aturannya demi kepentingan dia. Inilah hal yang paling destruktif yang membuat kamu nggak akan bisa menang ketika kamu melawan seorang narsistik. Ketika kamu bermain permainan dengan seseorang secara fair, ketika kamu bisa mengalahkan dia menurut aturan, kamu akan menang. Tetapi ketika seorang narsistik tidak bisa memenangkan pertarungan dengan kamu, dia akan merubah peraturannya sesuka hati dia supaya dia bisa memenangkan pertarungan. Analoginya seperti ketika kamu berdebat dengan seorang narsistik. Kamu mungkin saja sudah mengeluarkan fakta-fakta yang memojokkan dia. Tetapi dia kemudian akan merubah arah perdebatan tersebut ke arah lain yang mana bisa menguntungkan dia. Masuk pertarungan-pertarungan kamu dengan dia. Ketika dia merasa dia terpojok atau dia kalah, dia akan mencoba merubah arah pertarungan dan merubah permainan dan merubah peraturan tanpa kamu sadari, sehingga itu akan memenangkan dia. Dan ingat, dia sangat lihai melakukan hal itu karena dia sudah terlatih. Hal ketiga ini yang paling berat yang membuat kamu dalam tanda kutip akan sangat sulit memenangkan pertarungan dengan seorang narsistik. Dia tidak peduli dengan norma, dia tidak peduli dengan etika, dia tidak peduli dengan ke-fair playan. Bagi dia, selama itu bisa membuat dia memenangkan pertarungan, dia akan melakukan hal tersebut. Itu analogi kemarin yang dibuat oleh AI untuk menggambarkan hubungan dengan seorang narsistik. Ini penting buat kalian untuk mengetahui hal tersebut. Ingat, kesalahan sebenarnya bukan pada kalian. Apapun yang kalian lakukan, sekeras apapun kalian berusaha, permasalahannya adalah bukan pada kalian, tetapi pada si narsistik. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.